Untuk P3K Guru dan Kesehatan sudah diumumkan dan mulai hari ini kelengkapan berkasnya kami ajukan ke Badan Kepegawaian Negara Pusat sehingga NIP mereka bisa keluar pada Maret dan April nanti mereka sudah bisa bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi dua info terbaru buat rekan-rekan semua, yaitu ada kabar baik dan kabar kurang baik. Pastinya terkait dengan P3K. Terkait apa kabar baik dan kabar kurang baik tersebut, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jikapun ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Yang pertama, admin di sini akan bagikan informasi atau kabar yang baik dulu rekan-rekan ya. Nah, ini informasinya kemarin 27 Januari 2023 dan di sini diinformasikan bahwa berkas 218 P3K lulus seleksi sudah diajukan. Nah, ini sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara rekan-rekan ya. Alhamdulillah. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu mengajukan kelengkapan berkas 218 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bidang kesehatan dan guru. Jadi ini kabar baiknya dari Kabupaten Rejang Lebong untuk bidang kesehatan ya, bidang kesehatan dan guru. Jadi ada dua yang telah dinyatakan lulus seleksi kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rejang Lebong, Wahyu Destiawan menjelaskan, calon P3K yang dinyatakan lulus seleksi dengan menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT milik Badan Kepegawaian Negara tersebut terdiri dari P3K guru yaitu 121, jadi P3K guru 141 maksud kami, dan P3K bidang kesehatan ada 77 rekan-rekan ya. Untuk P3K guru dan kesehatan sudah diumumkan dan mulai hari ini kelengkapan berkasnya kami ajukan ke Badan Kepegawaian Negara Pusat sehingga NIP mereka bisa keluar pada Maret dan April nanti mereka sudah bisa bekerja. Nah, ini sudah ditargetkan ya. Sebelumnya Maret NIP-nya sudah keluar dan April nanti mereka sudah bisa bekerja. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi ini untuk Kabupaten Rejang Lebong ini gerak cepat. Untuk seleksi P3K umum atau teknis lanjut dia baru akan menjalani seleksi tertulis dengan sistem CAT pada Februari nanti. Yang mana formasi yang dibutuhkan sebanyak 33 formasi. Sejauh ini para pelamar P3K bidang kesehatan dan guru yang sudah diumumkan untuk mendapatkan sanggahan, ada 2 orang pelamar dari P3K guru yang dinyatakan lulus CAT kemudian dicoret oleh panitia seleksi karena ketahuan memalsukan data persyaratan untuk mengikutinya. Jadi ada juga temuan rekan-rekan ya, ada temuan dari BKN ya atau panitia seleksi nasional. Sistem CAT ini lebih fleksibel dan terbuka sehingga bukan hanya orang Rejang Lebong yang bisa ikut tetapi dari daerah lain. Ada yang dari Empatlawan, Sumatera Selatan, Kepahian, dan lainnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Yusran Pausi menyebutkan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menyiapkan anggaran pembayaran gaji P3K selama 1 tahun atau setahun dalam APBD. Nah, ini luar biasa ya, ini sudah dianggarkan. Besarannya atau jumlahnya yaitu 5 miliar. Jadi untuk Rejang Lebong ini anggarannya atau untuk pengkajiannya sudah siap rekan-rekannya selama 1 tahun. Dan di sini tadi sudah diinformasikan bahwa ditargetkan itu sudah bisa bekerja pada bulan April dan Maret itu NIP-nya sudah keluar. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan kabar yang sangat-sangat baik. Nah, selanjutnya selain daripada kabar baik atau kabar gembira ini, ada kabar yang menurut kami itu kurang baik.
media yang sama, pemerintah Kabupaten Flores Timur akan memberhentikan ribuan tenaga kontrak. Nah, di sini dikatakan masih menggunakan kata akan, rekan-rekan ya, memberhentikan ribuan tenaga kontrak. Alasannya, nah ini alasannya kita nanti simak bersama-sama. Ini informasinya kemarin juga, rekan-rekan ya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur akan memberhentikan ribuan pegawai berstatus tenaga kontrak yang bekerja pada berbagai instansi. Pemberhentian itu akan dimulai dilakukan pada 1 Februari. Pemberhentian ribuan tenaga kontrak bukan karena Pemda tidak mampu membayar gaji, melainkan karena kehendak aturan dari pemerintah pusat, kata pejabat Bupati Flores. Jadi untuk Flores itu bukan masalah penggajian, rekan-rekan ya. Artinya untuk menggaji honorer itu aman-aman saja. Namun ada aturan dari pemerintah pusat. Ini disampaikan oleh Doris Alexander Rihi ketika dihubungi dari Kupang Jumat 27 Januari. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mencatat jumlah tenaga kontrak atau tenaga jasa pelayanan umum perkantoran atau TJPUP mencapai lebih dari 2.000 orang yang tersebar di organisasi perangkat daerah atau OPD, kecamatan, kelurahan, dan rumah sakit. Jadi ini ada 2.000 peserta, rekan-rekannya, atau ada 2.000 orang begitu. Dan di sini tersebarnya sampai tingkat kelurahan atau desa. Nah, ini. Pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi-instansi untuk memperpanjang masa kerja tenaga kontrak atau TJPUP selama 1 bulan, yakni dari 1 sampai 31 Januari 2023. Khusus tenaga kontrak atau TJPUP yang melaksanakan tugas sebagai fungsional tertentu pada bidang pendidikan dan kesehatan serta bidang kebersihan selain TJPUP perkantoran tetap melakukan kontrak selama 1 tahun. Jadi untuk pendidikan ya, bidang pendidikan dan kesehatan buat teman-teman yang di Flores Timur itu tetap aman-aman saja. Aman-aman saja, rekan-rekan ya. Nah, bahkan di sini kontraknya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Sekarang masih dalam pemetaan di sekretariat daerah. Doris mengatakan pada prinsipnya pemerintah daerah mengalami dilema dalam menentukan nasib ribuan tenaga kontrak tersebut. Namun karena kehendak dari aturan pemerintah pusat sehingga wajib dijalankan. Nah, ini benar sekali rekan-rekannya, karena aturannya memang dari pusat. Jadi pemerintah daerah itu harus menjalankan atau melaksanakan. Aturan dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor B185 sekian. Dalam aturan itu, antara lain memerintahkan pejabat pembina kepegawaian alias PPK untuk menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN dan tidak melakukan perekrutan. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, kebersihan, satuan pengaman dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing. Tenaga ahli daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Doris mengatakan peran tenaga kontrak sebetulnya masih sangat dibutuhkan. Nah, di sini diakui juga sebetulnya masih sangat dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat di wilayah Flores Timur yang tergolong luas dan bercirikan kepulauan. Dengan rentang kendali yang luas serta beban kerja yang tinggi tentunya, kita masih sangat membutuhkan para tenaga kontrak, tetapi kita tidak bisa melawan atau berbenturan dengan aturan dari negara. Doris menyatakan pemberhentian tenaga kontrak bukan disebabkan karena ketidakmampuan keuangan daerah untuk membayar honorer. Jadi ini teman-teman yang di Flores harus tahu betul, bukan karena hal itu ya, bukan masalah tidak mampu membayar. Nah, mereka seperti informasi yang beredar di masyarakat, bukan juga karena suka atau tidak suka, tetapi kebijakan ini serentak seluruh Indonesia dan karena aturan menghendaki demikian. Jadi kita juga harus harap maklum, rekan-rekan ya. Namun di menit sebelumnya juga disampaikan bahwa untuk bidang pendidikan dan kesehatan itu tetap dikontrak sampai 1 tahun selama 2 tahun 2023 ini. Jadi selain daripada guru dan kesehatan atau khususnya untuk honorer yang bekerja pada OPD, kecamatan, kelurahan, dan apa tadi yang satunya itu yang akan diberhentikan per 1 Februari.
Jadi ini ada kabar yang kurang baik dan kabar baik yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.